Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Oke, sudah menyimak materi di video pertama ya mengenai definisi identitas. Oke, kita akan lanjutkan bahasan berikutnya ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Kemudian kita akan lanjutkan membahas mengenai tahapan perkembangan dari identitas itu. Kita mengacu pada Marcia. Marcia ini adalah pengembangan dari teori Marcia, ini pengembangan dari teori identitas dari Erik Erikson ya. Di mana di sini ada 4 area tahapan perkembangan berkaitan dengan identitas. Mari kita cermati satu persatu, ini seperti kuadran begini ya. Yang pertama adalah identity diffusion. Jadi mereka yang belum memikirkan secara serius untuk membuat keputusan dan tidak memiliki rasa identitas yang jelas gitu. Jadi memang masih kayak mencari-cari gitu, bingung sana kemari. Kemudian yang kedua adalah identity moratorium, di mana di sini ini individu sedang mempertimbangkan masalah, di mana ada pergolakan tadi itu ya, tetapi belum membuat keputusan harus bersikap seperti apa. Jadi mereka bereksperimen dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan membayangkan diri mereka dalam peran-peran yang berbeda, ya. Tetapi dia masih dalam peran mengamati gitu, melihat saja dulu gitu, dan tidak melakukan apapun ya, menunda pilihan apapun. Kemudian yang ketiga adalah identity foreclosure, adalah keadaan mencapai suatu keputusan tegas tanpa banyak berpikir. Nah, ini juga dia mengambil keputusan cepat, bertindak cepat, tetapi kurang matang dalam pertimbangan ya, sehingga di sini jika tidak berhati-hati ya, kalau tadi saya sempat menyinggung mengenai konsekuensi dari tindakan, nah ini bisa jadi bumerang gitu ya, tindakan tersebut memberikan konsekuensi yang mana konsekuensinya justru menambah pelik permasalahan. Nah, yang keempat ini sudah dalam situasi yang well established, yaitu identity achievement adalah hasil dari menjelajahi berbagai kemungkinan identitas dan kemudian membuat keputusan sendiri. Nah, di sini dia sudah melalui tahap-tahap sebelumnya gitu, mempertimbangkan, mengamati sudah, kemudian dia mengambil tindakan secara langsung ya, foreclosure, kemudian ternyata ini terjadi error gitu. Jadi sudah mengamati, melakukan trial and error, kemudian dia belajar dari pengalaman-pengalaman itu, dan disitulah sudah terbentuk identitasnya. Oke, nah kalau begitu bagaimana sih identitas itu terbentuk? Nah, tentu saja identitas kita itu tidak terbentuk serta-merta ya, tiba-tiba saja jadi begitu, tetapi pastinya ada peran dari konteks sosial. Nah, yang terdekat itu adalah keluarga. Orang tua adalah figur penting dalam perkembangan identitas remaja. Nah, di situ keluarga akan mengajarkan kepada individu untuk dia bisa menimbang-nimbang dan menakar gitu ya, antara individuality dan juga dengan connectedness. Bagaimana tetap memiliki dirinya ya, memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, tetapi juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, individuality itu terdiri dari kemampuan untuk self assertion ya, memiliki dan memberikan pendapat. Kemudian separatedness, nah ini terkait dengan pola komunikasi untuk mengekspresikan adanya perbedaan dengan orang lain. Jadi kadang kita dekat dengan orang lain, kadang kita menjaga jarak, kadang kita memang berbeda pendapat sehingga kemudian muncul jarak misalnya seperti itu, dan it's okay, itu semua disikapi dengan baik-baik saja begitu. Karena kita paham bahwa kita memiliki otonomi terhadap diri kita, tetapi sebagai makhluk sosial, manusia itu memiliki keterkaitan dengan orang lain. Di sini connectedness, ada mutuality, yaitu bagaimana individu itu menghormati, sensitif terhadap pandangan orang lain. Yang tadi saya bilang, mampu mengakomodasi sudut pandang yang lain selain dirinya sendiri. Kemudian connectedness juga di sini ada konsep permeability, keterbukaan terhadap pandangan orang lain. Jadi kita fleksibel, permeable gitu ya.
kita punya pendapat sendiri, tetapi kita nggak serta-merta kaku, ya kekeh dengan apa yang kita yakini itu, tetapi kita juga mencerna, ya mencerna apa yang ada di sekitar kita. Ya, setelah melalui proses itu, kemudian kita mengambil keputusan nih, bagaimana akan bersikap, gitu ya. Nah, kemudian identity dan social context ini juga kemudian akan berkaitan dengan identitas kita ini kaitannya dengan pertemanan dan juga hubungan romantis. Dan identitas itu ya tadi selain dipengaruhi keluarga, terus kemudian pertemanan juga dipengaruhi oleh budaya dan etnis dari mana kita berasal gitu. Latar belakang budaya dan etnis ini mempengaruhi perbedaan dalam pembentukan identitas. Kenapa? Karena di situ ada custom, ya, adat istiadat, di mana kita dibesarkan. Nah, kita dilingkupi oleh set of behavior, ya, rangkaian atau kumpulan perilaku-perilaku yang mana itu berdasarkan konsensus, kesepakatan umum di dalam lingkungan budaya tersebut, gitu. Ya, contohnya misalnya yang Jawa nih ya, kebetulan karena saya orang Jawa gitu ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua ya, orang yang lebih tua ini posisinya duduk dan kita berjalan, maka di situ yang saya ketahui dari ajaran budaya saya ya, saya sebagai orang Jawa, saya akan berjalan dengan sedikit menunduk. Dan kemudian mengatakan nuwun sewu gitu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia artinya permisi. Nah, itu kemudian orang yang melihat saya akan menangkap bahwa oh, ini mbaknya orang Jawa nih gitu. Karena dia mengatakan seperti itu ya, karena dia bersikap seperti itu gitu. Nah, itu ya yang berkaitannya dengan identitas etnis dan budaya ini. Ya, kalau hubungan romantis saya kira ya itu familiar ya dalam keseharian kalian saat ini, karena di sini ya memang teman, kita mengenal teman, kita mengeksplorasi identitas teman saya, orang yang seperti apa, saya orang seperti apa. Dari interaksi itu juga akan muncul pemahaman-pemahaman, oh orang pemarah seperti ini, orang yang kalem seperti ini, orang yang mudah patah arang seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu menjadi informasi yang penting juga untuk pengembangan di identitas diri kita sendiri dengan melalui pengamatan pada orang lain. Nah, konteks sosial berikutnya adalah karir atau pekerjaan, dan ketika sudah masuk masa dewasa akhir itu adalah masa pensiun. Nah, ini ada perubahan perkembangan dalam karir gitu ya. Anak-anak seperti apa, SMA, kemudian kalian yang di sini perguruan tinggi. Nah, ini juga sudah mulai ini ya, mulai punya ketetapan gitu ya, mau memilih bidang ilmu apa yang mau dipelajari gitu. Kemudian nanti setelah selesai kuliah, masuk masa dewasa awal, mulai bekerja full time ya, penuh waktu. Aktivitas bekerja itu adalah sepertiga dari aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari ya, yang sepertiga lainnya kita gunakan untuk berkeluarga dan relasi sosial, dan kemudian sepertiganya lagi adalah kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya, kemudian dewasa akhir tentu saja semakin mengarah kepada masa pensiun, bagaimana individu itu kemudian melepaskan ya, mulai melepaskan jabatan, melepaskan menghirup pikuk dunia ya, kemudian dia lebih berfokus kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan spiritualitas di masa dewasa akhir atau lansia. Nah, di sini terkait dengan karir, pekerjaan, dan masa pensiun, ini ada sifatnya yang realistik, ya, investigatif, artistik, social, enterprising, konvensional. Nah, ini masing-masing individu punya variasinya sendiri-sendiri gitu. Ada yang lebih suka belajar seperti apa, bekerja seperti apa, begitu, berinteraksi dengan orang lain seperti apa dalam lingkup pekerjaannya misalnya. Nah, itu
punya kekhasan diri sendiri. Nah, sehingga kembali lagi tadi ke bagaimana identitas itu terbentuk. Nah, memang kemudian individu ini harus melalui dulu nih masa-masa pencarian gitu ya. Kalau nggak mencari ya dia tidak akan menemui banyak opsi yang kemudian bisa dipilih gitu. Jadi kalau menemui banyak opsi masa pencarian itu lihat sana lihat sini, tertarik untuk bergabung di sana bergabung di sini. Nah, itu memang wajar dialami dalam proses ini yang kemudian harus disikapi dengan pertimbangan lebih matang yang selanjutnya mengarah kepada pengambilan keputusan yang matang pula gitu. Akhirnya mau mengambil seperti apa. Oke, begitu ya teman-teman. Kita sudah pelajari mengenai identitas ini. Tadi seperti apa kaitannya dengan social context juga dari beberapa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan budaya, lingkungan sekitar, pertemanan, begitu dan juga di ranah karir gitu ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk seterusnya mengenali diri sendiri dan semakin kokoh, semakin tangguh ya untuk menjalani kehidupan untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih.